Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan melihat beberapa maklumat yang menjadi catatan tambahan untuk kita memahami tasrif al-furu' wazan-wazan grup thulathi mazid bi harfain, yaitu wazan 10 sampai wazan 14. Dan ketika kita berbicara wazan berarti otomatis mauzunnya ikut ya. Mauzun ikut diulas. Fi'il madhi untuk wazan 10 tasrif al-furu'nya jelas. Tafa'ala tafa'ala. Insyaallah ini mudah. Kemudian fi'il mudhari itu juga jelas ya. Dan huruf mudhara'ahnya dengan harakat fathah ya. Lihat perhatikan bagaimana huruf mudhara'ah yang ada di depan fi'il mudhari' berharakat fathah. Ya tafa'alu, ya tafa'alani. Kemudian fi'lul amr dan fi'lun nahi ini mirip-mirip dengan fi'il mudhari' untuk dhamir al-khitab. Ya. Karena memang kita tahu asal usulnya dari fi'il mudhari'. Kemudian fi'lul madhi majhul. Nah, ini perhatikan. Tufu'ila majhulnya tafa'ala. Yutafa'alu majhulnya yatafa'alu. Nah, ini untuk yang madhi majhul insyaallah jelas bentuknya tufu'ila. Ya, harakatnya jelas tufu'ila. Tetapi untuk mudhari' majhul hanya sedikit berbeda, yaitu sekedar mendommahkan huruf mudhara'ah. Sehingga fi'il mudhari' yang maklum yang aktif yatafa'alu, sedangkan yang pasif majhul yutafa'alu. Cukup dhammah. Ya, memang sejatinya rumus-rumus dalam membentuk fi'il majhul ini masih sama dengan thulathi mujarrad, yaitu dengan mendommahkan huruf pertama, kemudian mengkasrah huruf sebelum huruf terakhir untuk madhi, atau memfathah huruf sebelum huruf terakhir untuk mudhari'. Kemudian masdarnya jelas untuk wazan 10. Ismul fa'il dan ismul maf'ulnya jelas. Ya, bedanya di ainnya. Ain bertasydid kalau ismul fa'il dengan kasrah, ismul maf'ul dengan fathah. Ismul zaman dan ismul makan sama dengan ismul maf'ul, cuman tasrifnya tidak penuh. Ya. Nah, ini bisa kita lihat contoh mauzunnya dengan kalimah ta'allama. Nah, itu lengkap tasrif al-furu'nya. Nah, di sini kita juga harus bisa ketika kita ingin mentasrif secara al-furu' mauzun lain wazan 10 ini. Misalkan seperti di halaman berapa itu? Kalau kita lihat kosakata thulathi mazid bi harafain ya, yaitu tepatnya di halaman 42. Di halaman 42 misalkan ada kalimat tajammala yang berarti berhias. Nah, ini kita harus bisa mentasrif secara al-furu' lengkap seperti halnya apa yang tertuang dalam tabel tasrif di halaman 87. Ya. Di halaman 87 kalimat ta'allama ditasrif secara lengkap. Maka kita juga harus bisa mentasrif kalimat tajammala yang ada di halaman 42. Kemudian kalimat yang lain misalkan ta'ammada, kalimat hassana, ini juga harus bisa kita lakukan dalam tasrif al-furu'nya. Ya, tentunya dengan kita menimbang kepada wazannya. Ya. Mudah insyaallah bila kita memang ingin berlatih. Ya. Syukur-syukur kita bisa menulis lancar, kemudian bisa diucapkan dengan lidah lancar tanpa terbata-bata. Kemudian di halaman 88. Nah, ini insyaallah juga jelas. Ya, tafa'ala yatafa'alu. Ya, masdarnya di tabel bawah tafa'ulan. Mutafa'alun masih di tabel bawah. Kemudian fi'lul amrnya tafa'al. Fi'lun nahi la tatafa'al. Kemudian mutafa'alun ismu zaman dan ismu makan. Kemudian nah ini madhi majhulnya. Perhatikan di sini alif maddiyah berubah menjadi wawu sehingga menjadi tufu'ila. Berubah menjadi wawu ini menyesuaikan fa yang berharakat dhammah. Maka bagaimana fa ini tetap dibaca panjang sebagaimana ketika masih bentuknya aktif tafa'ala
fa dibaca panjang. Sehingga ketika majhul berubah untuk bentuk pasif pun harus tetap dibaca panjang. Sehingga huruf mad yang menyesuaikan huruf berharakat dhammah adalah wawu maddiyah. Jadi tufu'ila. Sedangkan mudhari' majhul yutafa'alu, cukup merubah harakat fathah di huruf-huruf mudhara'ah dengan harakat dhammah. Nah, mauzunnya pun demikian, ya, mauzunnya pun demikian. Sebagaimana tertuang di halaman 89. Kemudian halaman 90 ifta'ala. Ifta'ala yang mana huruf tambahannya adalah hamzah wasal di depan berharakat kasrah, kemudian huruf ta setelah huruf fa yang berharakat sukun. Ifta'ala yafta'ilu. Ya. Di sini hamzah wasal ifta'ala. Ya. Masih ingat ya hamzah wasal itu apa? Mudahnya hamzah wasal ini kalau kalimatnya berada di tengah jumlah, hamzahnya nggak kebaca. Ya. Kalau misalkan berada di awal jumlah, terbaca. Misalkan dalam surah Al-Qamar. Ya. Iqtarabatis sa'atu, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Iqtaraba terbaca, tetapi misalkan kalimat iqtaraba ini berada di tengah-tengah jumlah, maka hamzah wasal tidak terbaca. Misalkan dalam surah Al-Alaq ayat terakhir, bagaimana bunyinya? Ada ayat sajadah itu, wasjud waqtarib. Waqtarib, hamzah wasal di kalimat iqtarib tidak terbaca. Sebagaimana ifta'il di sini. Kita lihat fi'lul amrnya ifta'ala, ifta'il. Maka iqtaraba, ya, wazannya adalah wazan 12, yaitu ifta'ala. Ya. Ingat ya hamzah wasal. Nah, di sini ifta'ala jelas, ifta'ala, ifta'ala, ifta'alu, yafta'ilu juga jelas insyaallah. Yang mana harakat untuk huruf-huruf mudhara'ahnya adalah fathah. Kemudian ifta'il, fi'lul amr, la tafta'il, fi'lun nahi, uftu'ila untuk majhul madhi. Ya. Hamzahnya masih dengan hamzah wasal. Uftu'ila, asalnya ifta'ala dibentuk pasif menjadi uftu'ila. Adapun mudhari' majhul yufta'alu. Ya. Ini merubah harakat huruf-huruf mudhara'ah dengan dhammah, kemudian huruf-huruf sebelum huruf terakhir dengan harakat fathah. Sehingga yang asalnya yafta'ilu menjadi yufta'alu, dan ini tasrif al-furu'nya sebagaimana kita lihat di halaman 90. Ya. Untuk bentuk mudhari' majhul. Kemudian jenis-jenis ism, ya, sigah-sigah yang berjenis ism, ifti'alan, ini masdar, mufta'ilun, mufta'alun, mufta'alun. Nah, ini insyaallah juga jelas dan mudah. Ya. Contoh mauzunnya sebagaimana di halaman 91. Ini kita juga bisa mentasrif mauzun-mauzun lain sebagaimana mauzun iktasaba, tertuang tasrif al-furu'nya di halaman 91. Kita lihat ya sebagaimana di kosakata di halaman berapa tadi? Di halaman 42. Ya, kosakata thulathi mazid bi harfain. Kita praktekkan tasrifnya dengan menulisnya, kemudian kita baca selancar mungkin. Kemudian di wazan 13, in fa'ala. Ya, in fa'ala. In fa'ala itu misalkan ada contoh mauzun in khoda'a. Ya, in khoda'a. Nah, ini wazan adalah in fa'ala. In fa'ala, in fa'ala, yanfa'ilu. Nah, ini jelas insyaallah. Yang mana huruf tambahannya adalah hamzah wasal di depan dan nun berharakat sukun sebelum fa. Ya. In fa'ala jelas, yanfa'ilu jelas. Kemudian in fa'il juga jelas, la tanfa'il juga jelas. Adapun majhulnya memang ditiadakan sebagaimana yang pernah disampaikan ketika kita membahas tasrif al-usul untuk wazan 13 in fa'ala. Ya. Yaitu ditiadakannya untuk sighah pasif majhul lantaran memang rata-rata kosakata yang masuk dalam wazan 13 ini adalah bersifat transitif. Ya. Bahkan banyak di antara kosakata yang bermakna imbuhan awalan terbakar. Atau misalkan tertipu.
ter yang lain, misalkan ter apa gitu. Nah, sehingga kalau misalkan dibentuk majhulnya, ini susah untuk difahami maknanya. Secara letterlek kita susah untuk menerjemahkannya. Sehingga ini ijtihad penyusun untuk tidak menyebutkan bentuk majhulnya pada wazan infa'ala. Adapun siga-siga yang berjenis ism, nah ini ada al-masdar, ismul fa'il, ismul maf'ul, ismul zaman, dan ismul makan. Nah, ini jelas bisa dilihat di halaman 92. Nah, contoh mauzunnya ada di halaman 93. Maka menyesuaikan sebagaimana wazan, mauzunnya pun menyesuaikan dengan tidak ada bentuk pasifnya. Kemudian di halaman 94, nah ini juga sama sebagaimana wazan 13. Di mana wazan 14 kita tidak menyebutkan majhulnya. Hal ini lantaran kosakata yang masuk dalam wazan 14 berkaitan dengan warna atau kecacatan. Ya, maksudnya perubahan warna. Membiru, memerah, menguning, menghijau, membengkak, ya, dan seterusnya. Ya, misalkan ya, menghitam dan seterusnya. Ya. Misalkan dipakai misalkan dalam hadis disebutkan, kalau dalam hadis itu yang saya ingat dengan wazan if'alla. Di sini if'alla yang pendek ya. Misalkan kalau misalkan ada dalam hadis ya. Oke, ada dalam hadis ihmarrat ainah. Nah, ini dengan wazan if'alla. Memerah kedua matanya. Orang yang marah memerah kedua matanya. Ihmarra itu berwazan if'alla. Ya. Sebagaimana ihmarra kita lihat tasrif al-furu'nya secara lengkap di halaman 95. Ya. Nah, ini gambaran tasrif al-furu'nya. Ini perhatikan ketika nantinya if'alla ini digunakan untuk dhamir-dhamir dimulai dari hunna sampai nahnu. Apa yang diperhatikan? Ini diperhatikan adalah lam yang asalnya bertasydid, di situ lamnya menjadi dua. Artinya tidak tasydid lagi, melainkan bunyinya sebagaimana kita lihat if'allata, mulai dari if'allatahuma berarti if'alalna, ya, if'alalta, dan seterusnya. Ya, lamnya yang pertama yang asalnya bertasydid, kalau bertasydid ya namanya lam bertasydid itu kan lam sukun salah satunya, terutama lam yang pertama, kemudian lam yang kedua berharakat fathah. Nah, kalau di sini lamnya yang pertama difathahkan ketika masuk digunakan untuk dhamir hunna sampai nahnu. Lam yang pertama difathahkan, kemudian lam kedua disukunkan. Sehingga kita bisa lihat bunyinya dan tulisannya sebagaimana di tabel tasrif fi'il madhi. Kita perhatikan di situ. If'alla, if'alla, if'allu, if'allat, if'allata, if'alalna. Ya, if'alalta. If'alaltuma, if'alaltum, dan seterusnya sampai if'alalna. Juga di fi'il mudhari, ya, khususnya pada penggunaan untuk dhamir hunna. Nah, di situ lamnya berharokat kasrah untuk lam pertama. Ya. Saya ulang lagi, namanya lam tasydid itu ada dua lam. Nah, ketika digunakan untuk dhamir hunna, lamnya ada dua. Tidak tasydid lagi, tetapi lam yang pertama berharakat kasrah, yang kedua berharakat sukun. Ya. Berarti yaf'allu, yaf'allani, yaf'alluna, taf'allu, taf'allani, yaf'alilna. Kemudian ketika digunakan untuk dhamir anta, ditasydid lagi, taf'allu. Ya, taf'allu. Sampai, nah ketika masuk digunakan untuk dhamir antunna, nah ini seperti hunna, yaitu dengan lamnya yang pertama di kasrah, kemudian disukun untuk lam kedua. Nah ini memang kita harus teliti ya, harus teliti, harus jeli untuk membaca setiap kalimah-kalimah yang ada dalam tasrif al-furu' ya, sighah wazan 14 ini. Ya. Karena tidak seterusnya lam bertasydid yang ada pada if'alla itu demikian, if'alla terus bertasydid, enggak. Tapi kadang lam itu nantinya ada yang diharokatkan, terutama lam yang pertama. Kemudian untuk fi'lul amrnya, nah, ini bisa dilihat juga fi'lul amrnya. Sebagaimana kita tahu
asal usul fi'lul amr dan fi'lun nahi itu dari fi'il mudhari. Sehingga di fi'lul amr dan fi'lun nahi ketika digunakan untuk dhamir antunna, perhatikan lamnya tidak bertasydid. Ya, sebagaimana taf'alilna, di situ if'alilna la taf'alilna. Kemudian untuk masdar, sebagaimana diketahui, if'alla yaf'allu if'ilalan. Nah, if'ilalan, tasrif al-furu'nya sebagaimana kita lihat, if'ilalan, if'ilalaini, if'ilalatin. Ismul fa'il dan ismul maf'ul sama. Demikian juga dan ismul zaman dan ismul makan sama bentuknya. Hanya saja, untuk ismul zaman dan ismul makan tidak layaknya ismul fa'il dan ismul maf'ul, yang mana tasrif ismul fa'il dan ismul maf'ul penuh. Tetapi ismul zaman dan al-makan cukup dengan 3 kalimah. Ketika kita melihat ini, berarti mauzunnya pun demikian. Sebagaimana di halaman 95, tasrifnya mirip dengan wazan 14. Yaitu dengan contoh mauzun ihmarra. Demikian apa yang dapat kita sampaikan tentang catatan-catatan untuk tasrif al-furu' wazan-wazan yang masuk dalam grup Thulathi Mazid bi harfain. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.